Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan belajar tentang lanjutan yang ke-10 ya, Basic NLP 10 tentang transfer energi digital. Ya, perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai Master Coach di sini. Ini adalah beberapa program training saya waktu zaman sebelum pandemi ya. Jadi kita sekarang ada di Basic NLP 10 ya, yang merah di bawah. Besok kita tentang mind hacking 3, bagaimana kita merentas pikiran, dan minggu depan tentang meta coaching ya. Kita pernah belajar coaching, nanti kita akan belajar bagaimana meta coaching minggu depan. Ya, sekarang kita ada di QNLP kan 4 ya, QNLP ya. Nah, sekarang kita belajar tentang energi kuantum. Jadi sehari 1 jam ini kita semua belajar tentang energi. Oke, semua sudah siap timbangan ya. Oke, kalau yang ada ya, yang sudah siap, tolong sekarang ukur timbangannya. Berapa tekanan timbangannya, silahkan. Nggak punya. Oke, yang punya aja ya. Oke, kalau sudah nanti saya kirim energi ke sini ya. Oke, kalau sudah tolong sentuh telapak tangan ini dan kemudian ukur tekanan dengan timbangannya. Silakan habis itu report di chat ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sensitivitas kita dan respon kita terhadap energi yang saya kirimkan. Ya, silakan yang sudah ada ini. Boleh report di chat yang sudah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ari, ya Esta. Ya, mohon maaf terlambat bergabung. Ya, silakan ya. Oke, ada mau report? Selamat pagi Pak Ari. Pagi. Iya, maaf saya juga terlambat nih. Oke, ya, silakan ya Mbak. Oh, tanya itu timbangannya timbangan apa? Timbangan badan? Timbangan berat badan biasa yang non digital ya, yang pakai apa namanya, yang jarum itu ya. Oh, yang jarum ya. Tolong ukur, ukur sekarang, terus habis itu sentuh telapak tangan ini ya, dan ukur lagi. Jadi berapa kenaikannya berapa? Misalnya sebelumnya 10, setelah menyentuh telapak tangan ini, pakai telunjuk kita boleh ya. Nanti kita ukur berapa gitu loh. Oh iya, baik. Ya. Oke, Pak Dodo bagus ya, dari 22 ke 25. Mbak Ana ini dari tangan berapa? Kiri ya? Boleh, tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Ya. Jadi sebelum pakai timbangan digital nggak bisa? Nggak bisa, timbangan digital nggak bisa. Oke, ya. Aku berarti nggak bisa ikutan ya? Ya, nggak bisa. Punya. Ari, maaf terlambat. Bisa diulangi sebentar Pak? Tadi bagaimana? Ya, jadi kita ukur sekarang pakai timbangan berat badan yang kita miliki ya, yang manual bukan yang digital ya. Yang pakai jarum. Ini tangannya ya Pak yang diukur, yang ditimbang. Iya, ditekan pakai tangan ya, ditekan pakai tangan. Oh, iya. Sebentar kemudian, Pak, saya ambil timbangan dulu. Kemudian sentuh telapak tangan ini dan kalau sudah diukur lagi. Pak Ari, ini yang ditimbang itu berat badan kita, Pak Ari? Bukan, tekan pakai tangan. Tekan pakai tangan. Iya. Makanya kok tadi ada 22 apa? Oh ya. Ini tekan pakai tangan. Ya, terus habis itu sentuh telapak tangan yang ada gambar di monitor, kemudian ukur. Ada kenaikan berapa, dari berapa ke berapa. Iya, beda Pak. Oke, Mbak Hesti ya, bagus ya, dari 22 ke 28. Silakan yang lain. Nih, gitu.
Nyentuhnya berapa lama, Pak? Sebentar aja. Tadi berapa, Coach? 3 detikan gitu loh. Saya tadi berapa, Coach? Pak. Ya, Mbak Esti 22 sampai 28, Pak Dodo 22 sampai 25. Mbak Ana belum report nih berapa ke berapa. Bu Rosa 20 ke 24. Ya bagus ya. Saya dari 23 ke 27. Oke, bagus sekali ya. Oke. Yang diukur apanya, Pak Ari? Pakai timbangan, Pak Dadang. Dari sebelum dan sesudah. Tekan pakai tangan ya. Sambil ditimbang sambil tekan gitu atau gimana? Ditekan pakai tangan, Pak Dadang. Ditekan pakai tangan. Gitu lah. Sebentar, saya ambil timbangan dulu ya. Jadi ditekan seperti begini ya, pakai 2 tangan. Gitu lah. Tangan. Wah, saya susah itu kan. Oke, tolong di report yang udah. Ini kan saya gini. Ini Silakan yang mau report. Saya lihat lagi. Oke, Mbak Dian bagus ya dari 20 ke 25. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh, Mbak Ana bisa pakai digital ya, 19 ke. Digitalnya bisa tegak lurus ya, Mbak Ana ya. Oke, soalnya nggak semua digital bisa tegak lurus. ya, punya saya nggak bisa, Pak, tegak lurus. Ya. Bentar, saya ada masalah dengan mouse saya nih, nggak bisa maju. Baterainya habis saya dulu. Oke. Tadi di grup saya udah bilang ya bahwa kita perlu timbangan ya. Misalnya di grup besar ya, KNLT. Bentar saya ganti mouse dulu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Tolong semua di mute dulu speakernya. Nah, sekarang apa bedanya analog dengan digital ya? Jadi analog ini perumpamaan seperti di sini ada kue ya. Kue ini misalnya kita potong jadi 20. Ya. 20 itu nanti masing-masing dipotong menjadi 20 bagian dan semua orang dapat 1 sampai 20. Habis sudah. Gitu ya.
Kalau dipotong 4. Coach, suaranya kok kecil, Coach. Oke, maaf ya. Kalau sekarang udah jelas suaranya? Ya, jelas. Oke, ya, oke. Nah, jadi kalau kita pakai analog, ibaratnya seperti kue dipotong-potong ya. Nah, masing-masing dapat potongan dan habis seperti itu. Nah, tapi digital itu ajaib, ya. Digital itu bisa dikopi berapapun, ya, dan mutunya sama dan ukurannya sama, ya. Jadi seperti kita berbagi. Tadi kan saya berbagi materi ya. Saya punya hanya satu file, saya kirim ke grup, ya. Semua orang bisa download. Ya, jadi kalau tadi pesertanya ada 35, maka akan menjadi 35. Nah, ini keajaiban dunia digital ya. Gitu. Apa bagaimananya mungkin yang teknis digital mungkin ngerti, tapi kalau yang enggak terima aja gitu lah. Jadi kita mau copy berapapun bisa. Nah, itu keajaiban dunia digital. Jadi beda sama analog. Nah, begitu juga dengan kaset ya. Kalau analog itu kaset kalau kita copy bisa berapapun, tapi mutunya makin lama makin turun. Ya, istilah orang Sunda ngagiol ya. Nah, tapi kalau digital enggak. Digital kita copy berapapun, dia mutunya akan tetap sama. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar hanya menggunakan saja ya mengenai bagaimana mengolah energi analog dengan ke digital itu urusan saya. Jadi di sini peserta untuk yang bagian pertama hanya untuk menggunakan, nanti bagian kedua baru kita mengaktifkan ya. Oke. Nah, jadi tekniknya seperti ini ya. Nah, saya mentransfer, saya merubah suatu energi dari analog ke digital. Ya, ini ada storage ya. Storage ini berupa film ini nih, ya, yang ada di layar Bapak Ibu nih. Nah, itu storage-nya, ya, dalam bentuk digital. Nah, ya, nanti silakan habis itu disentuh, ya, maka akan diterima langsung transfer. Nah, ini jadi dan begitu masuk ke tubuh kita, dia akan berubah lagi menjadi energi analog. Ya, kita gunakan lama-lama habis. Nah, ingat karena digital itu selama storage masih ada, ini bisa kita pakai kita gunakan kapanpun ya. Jadi misalnya besok minggu depan hari Sabtu lagi memutar video ini, nanti saya share ke YouTube ya, memutar, kita sentuh lagi, kita tertransfer energi lagi, terus gitu ya, terus seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Maaf, suaranya dengung. Berdengung ya. Oke, sekarang masih berdengung? Sudah tidak. Oke, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau enggak kita langsung praktek aja ya. Nah, kita langsung praktek. Tolong siapkan timbangan lagi. Oke. Tolong siapkan timbangan lagi. Nah, saya periksa masih ada yang unmute nggak? Mbak Kiki tolong di mute Mbak Kiki. Kenapa Mas? Tolong di mute. Di mute. Ya, masih ada ya, di mute. Oh, udah saya mute dari sini ya. Oke. Nah, sekarang tolong kita akan sekarang yang akan saya transfer adalah energi digital ya. Kalau tadi energi analog ya. Oke, sekarang silakan masing-masing yang punya timbangan tolong ditimbang lagi berapa menggunakan tangan ya. Menggunakan tangan seperti ini, lihat angkanya berapa ya. Oke. Nah, sekarang saya transfer ke titik ini nih, ke titik cahaya ini ya. Nah, karena ini transfernya berupa digital, maka dia akan tersimpan di memori digital ini dan kita bisa sentuh kapanpun. Oke, nah, kalau sudah, tolong dengan telunjuk sentuh titik putih itu ya. Kemudian sama ukur dengan timbangan, silakan lapor lagi.
Jadi ukur dengan timbangan, kemudian sentuh dengan ujung telunjuk, titik putih itu, kemudian timbang lagi. Oke, Pak Dodo bagus ya. 27 ke 22, Mbak Hesti Pak Dodo 22 ke 27, Mbak Hesti 20 ke 27, Mbak Indah 16 ke 18. Oke. Oke, Mbak Rina 19 ke 21. Siapa lagi? Oke, Mbak Ana. Ya, bagus. Nggak apa-apa. Ya, nanti akan saya jelaskan kenapa seperti itu ya. Pak Probo 28 ke 30. Mbak Rina untuk saat ini sekali aja. Sekali aja. Nah, lihat tulisan di bawah, di kanan bawah ya. Nah, kita boleh sekali seminggu, tiap hari juga boleh. Ya. Jadi, nah ini karena kita sudah menyimpan secara digital. Jadi kapanpun menyentuh, ya itu akan tertransfer ke kita. Karena sudah disimpan dalam bentuk digital. Mari ini titik putih yang mana sih ya? Ada di layar komputer, ada titik putih, gambarnya muncul. Saya pakai HP. Tolong geser-geser kiri kanan sampai keluar layar presentasi yang saya sharing. Oh, kan saya 19 nih awalnya. Terus? Ya. Saya 19 awalnya. Kemudian sentuh dengan telunjuk titik putih itu. Oh, heeh. Oke. Oke, Ya. habis itu silakan ditimbang. Oh. Oke, Pak Yani 20 ke 24 ya. Mbak Dari 22 ke 25 gitu. 21. Dari berapa? 19 ke 21. Oke, bagus ya. Mbak Dian dari 20 ke 22. Oke, boleh satu minggu tuh maksimum, mau tiap hari juga boleh. Nah, nanti silakan diulangi rekamannya dari YouTube-nya ya. Kita boleh recharge seperti itu. Nah, itu kan energi positif ini kan untuk semua kebutuhan. Habis itu bisa kita konversi. Nah, kita butuhnya untuk apa? Saat ini saya butuh untuk penyembuhan lambung saya, boleh, gitu ya. Habis ini meningkatkan semangat saya dalam bekerja, boleh. Nah, seperti itu. Atau meningkatkan imunitas tubuh kita, boleh. Ya. Nah, jadi karena ini sudah tersimpan digital, begitu kita sentuh, jadi energi positif. Habis itu kita niatkan penyembuhannya untuk apa? Mudah ya? Silakan, ada pertanyaan. Mudah sekali, tinggal pakai aja. Mas Ari. Ya, silakan. Kalau kan saya belum ada timbangan nih. Ya. Terus kalau saya mau coba besok atau nanti gitu pas lagi mau ini, itu kan berarti harus dari awal lagi ya? Enggak, bisa langsung ke layar, bisa langsung ke halaman ini juga boleh. Oh, langsung pencet aja Ya, tanpa harus nanti, menikam ya. dulu. Nanti misalnya kan nanti saya share YouTube-nya kan. Oke, nanti langsung ke gambar ini boleh. Kemudian kita stop dulu. Kita tekan timbangan, sentuh titik putih itu, habis itu kita kita timbang lagi berapa. Nah, kalau ada kenaikan berarti energi itu udah masuk. Ya, energi itu akan ditransfer, dimodifikasi lagi dari digital ke analog ke tubuh kita. Nah, tinggal nanti kita niatkan energi itu untuk apa, gitu ya. Apakah untuk penyembuhan, kesehatan, imunitas, atau law of attraction, atau apa seperti itu. Gitu Mbak Kiki. Terima kasih Mas. Sama-sama. Mbak Dian bisa dilakukan kapan saja. Oke, Mbak Ami nggak apa-apa ya. Nanti yang belum pakai timbangan bisa nanti ya. Boleh, Pak Dodo boleh. Satu sentuh untuk satu kebutuhan boleh. Mau sekaligus juga boleh. Gitu. Cuma kalau sekaligus cepat habis ya. Karena penggunaannya lebih banyak. Jadi pertanyaan tadi seperti pertanyakan Mbak Rina ya, Leslarina, kita boleh. Tapi kalau bisa paling lama sih seminggu sekali. Jadi kita nge-recharge ya. Nanti dibuktikan aja ya. Setiap kita jalanin video ini, kita post di sini, kita ukur berapa,
kita sentuh, habis itu kita dapat ya kenaikan berapa. Nah itu kita niatkan energi positifnya untuk apa? Boleh. Boleh ya, Mbak Esti boleh. Ya untuk berkali-kali juga boleh ya. Untuk satu kebutuhan boleh ya. Nah habis itu kita recharge lagi. Seperti itu. Nah, inilah keuntungannya energi digital. Ya beda dengan energi analog. Dan ini saya simpan secara digital ya. Saya simpan jadi kapanpun bisa dibutuhkan, silakan diambil, dipakai. Ada pertanyaan lain sebelum saya lanjut? Enak ya, praktis ya. Energi digital itu praktis. Kapan saja kita pakai dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia sudah punya sumber dayanya. Ya silakan. Ini saya kan baru ikut ya, nah, jadi belum paham. Iya. Mohon maaf nanya, timbang itu apa kok bisa satuannya 20, 22, 25? Tadi yang ditekan itu apa ya? Oke, yang ditekan itu aja. Ya, jadi begini ya. Nah, ini kan ada angkanya 0 kan? Ya. Terus saya tekan begini, angkanya berapa? Misal angkanya 30. Gitu, di jarumnya. Tekan pakai dua tangan begini. Iya, pakai digenggam seperti ini. Oh, digenggam. Oh, terus ya, angkanya berapa ya. Terus habis itu ya kita sentuh. Habis itu nanti tekan lagi, biasanya ada kenaikan. Gitu. Biasanya ada kenaikan ya. Nah, tekannya digenggam ya, jangan pakai jempol ya. Kurang kuat. Digenggam. Iya. Iya, kalau ini hanya jempol yang nekan. Ini saya kan digital nih. Ya. Nah, jadi gini ya. Coba bisa nggak? Ya, misalnya nanti ini nggak bisa, nggak muncul. Iya. Karena kebanyakan timbangan digital itu harus mendaftar, begitu diinjak baru nyala gitu loh. Kebanyakan makanya ya, pakai. Betul. Ya, makanya pakai yang. Ya, tapi tadi ada beberapa. Ya, ada beberapa tipe digital yang ternyata bisa ditekan seperti ini. Jadi belakangan pakai digital aja, dulu kan itu timbangan kita selalu. Ya, gitu loh. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Boleh Mbak Rina, orang lain boleh sentuh titik itu ya. Oke, Bu Roza 20 ke 25 bagus ya. Mbak Esti bisa kapan aja ya yang dibutuhkan. Ada pertanyaan satu lagi, silakan. Kalau nggak kita lanjut. Mari kalau satu sentuhan untuk satu kebutuhan. Kalau lebih kan katanya energinya cepat habis. Apakah harus timbang lagi? Gimana? Enggak. Timbang itu untuk belief system aja gitu loh. Oh ini masuk ternyata berdampak bagi kita. Cuman itu aja. Kalau sudah yakin nggak usah lagi, nggak usah ditimbang. Kalau ngecasnya lagi gimana? Tadi kan katanya untuk satu kebutuhan terus energi akan habis, cepat habis. Iya. Nah, untuk selanjutnya seperti apa gitu? Boleh, kita sentuh aja lagi untuk kebutuhan, kita niatkan untuk kebutuhan yang lain, gitu ya. Habis itu kita sentuh lagi untuk kebutuhan yang lain boleh. Oh gitu. Ya, tapi kalau misalnya enggak, kita ini, saya ingin semangat boleh ya, atau saya ingin meningkat imunitas gitu, itu kan umum kan, itu boleh seperti itu. Nah, sebenarnya pakai timbangan ini hanya untuk belief system aja gitu loh. Ternyata ada bedanya sebelum dan sesudah gitu aja untuk pembuktian. Dan di sini kan ternyata semuanya naik kan. Berarti transfer energi ini berhasil seperti itu. Jadi saya berusaha menggunakan alat yang ada di rumah kita gitu loh. Memang sih ada kalau mau beli ion meter ya, harganya jutaan ya, bisa kita beli di online shop bisa ion meter ya. Bisa. Jadi kita dekatkan ke tangan kita seperti itu, nanti kelihatan ada angkanya berapa energi kita ya, naik atau turun seperti itu. Kalau kita beli ion meter itu satuannya ion negatif. Tekan titik putih lagi ya? Betul, ya. Bukan ditekan, disentuh. Oh, disentuh ya? Ya, disentuh. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sesi 2 ya. Yang tadi udah ya, yang tadi 2. Nah, sekarang adalah bagaimana kita mengaktifkan energi yang sudah ada pada diri kita. Kalau tadi kan kita terima ya.
Oke, nah ini tekniknya adalah disebut dengan seluruh semesta, alam semesta berpihak padaku. Ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, seluruh alam semesta itu mengarah ke diri kita. Ya, tentu saja kita tidak boleh stop sampai situ ya. Kita harus naikkan siapa yang ngaturnya ya, Tuhan ya. Jadi Allah itu yang ngatur semuanya, sehingga semua mengarah ke kita. Ya, misalnya di hadapan kita ada segelas air, ya. Nah, ternyata air yang kita minum itu tidak salah sasaran, ya. Dia melakukan perjalanan ratusan tahun ya, hujan, awan, sungai, laut, hujan, awan apa-apa, ratusan tahun sampai kemudian ke air tanah disedot oleh aqua ya, kemudian diproses ya, kita beli aqua galon dan kita minum. Nah, semua proses itu semuanya mengarah kepada kita. Ya. Nah, itu seluruh dunia berpihak padaku ya. Kita kasih contoh ya. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Betapa hebatnya bahwa di balik satu syukur ada 1000 rasa syukur. Contoh ya. Nah, misalnya kita ke apa namanya? Kita lagi ngopi di Starbucks ya. Yang kita pilih misalnya kopi Aceh Gayo. Ya. Hanya segelas kopi. Kita bersyukur ya. Alhamdulillah kita bisa menikmati kopi hangat. Nah, di pagi hari sebelum kita bekerja ya, kan Starbucks pagi udah buka ya. Nah, gitu loh. Nah, kita lihat itu hanya satu syukur, kita baru bilang alhamdulillah saya bisa menghangat diri dan energi saya naik ya. Pikiran saya terang karena saya menyeruput segelas kopi kesukaan saya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita lihat dari bubuk kopinya sendiri ya. Ya, bubuk kopi itu mengalami proses ya. Ada sebelum jadi minuman dia berupa bubuk kopi ya. Ya, bubuk kopi asalnya dari mana? Dari Aceh. Ya. Nah, kenapa di Aceh? Ya, ya Allah Tuhan sudah membuat Pulau Sumatera ya untuk jadi kebunnya, untuk jadi tanahnya. Lalu ada hujan, ada iklim, ada matahari ya. Nah, satu butir kopi yang untuk kita minum ya, itu seluruh dunia, seluruh alam semesta mengarah kepada kita, mensupport kita ya. Belum lagi gelasnya ya. Yang gelas kita minum ya. Nah, itu pabrik gelasnya bagaimana ya. Gelas itu kan bahannya dari pasir silika ya. Oke, diproses ya. Pasirnya ada di mana? Pulau Jawa ya. Bagaimana pasir silika itu terbentuk? Itu proses vulkanologi. Ya, ada yang jadi batu, ada yang jadi pasir, ada yang jadi apa ya, seperti itu. Nah, dan itu semua ujung-ujungnya adalah satu buah gelas, satu buah cangkir yang ada di hadapan kita. Nah, tadi baru kopinya. Sekarang bagaimana airnya? Air yang diaduk dalam satu kopi Aceh Gayo ya, satu gelas itu ada air mineralnya ya. Sebelum itu air mineral itu dipanaskan ya dalam satu alat membuat kopi ya, mesin kopi ya. Ya. Air itu dari mana? Pabrik kemasan air mineral ya. Di mana? Di pegunungan. Ya, tadi saya sudah cerita ya. Air itu mengalami siklus terus menerus ya. Hujan jatuh ke sungai, ke laut, hujan jatuh ya. Nah, begitu jatuh ke bumi, ada yang ke laut, ada yang masuk ke dalam tanah. Nah, ceritanya misalnya saya ambil contoh aqua, dia kan ngambil dari dalam tanah. Nah, seperti itu. Ya, listriknya bagaimana? Ya, karena listrik dibutuhkan untuk mesin pembuat kopi ya. Dia aduk, dia panaskan. Lampunya bagaimana? AC-nya bagaimana ya? Nah, ujung-ujung listriknya apa paling pangkal ya? Pembangkit tenaga listrik ya, baik air ya di Jatiluhur ya, uap ya di Muara Karang atau tenaga diesel ya dan sebagainya atau tenaga angin. Nah, untuk daerah tropis kurang cocok ya, tapi untuk subtropis baik umum ya menggunakan tenaga angin. Nah, ternyata untuk satu gelas kopi yang saya minum terlibat begitu banyak orang yang berjasa ya, pelayan yang menghidangkan sampai ke meja kita. Ya, barista yang mengaduk-ngaduk ya kopinya, memasaknya, kasir membayar, satpam yang menjaga, pedagang, cleaning service, transportasi sampai petani kopi di sana ya, termasuk pedagangnya. Ya, begitu juga transportasi ya.
dari petani ya dipanen lalu dia transport ke pengumpul ya, dari pengumpul dan sebagainya sampai pedagang dan sebagainya, semua bisa naik motor, mobil dan pesawat bisa jadi, atau bisa lewat darat. Nah, bagaimana dengan bangunan itu sendiri ya? Restoran ya. Restoran itu sudah ada ya, sehingga kita tinggal duduk nyaman ya. Apakah restoran itu beli atau sewa ya? Desainnya bagaimana? Desain interiornya bagus ya. Duduk kita bisa nyaman menikmati di sana. Nah, uangnya bagaimana? Uang kita transaksikan. Dapat dari mana kita uangnya? Pendanaannya bagaimana? Juga uang yang mereka pakai untuk membangun restoran itu. Pemegang sahamnya siapa? Dan sebagainya. Kemudian lingkungan udara, angin, matahari. Nah, ini artinya apa? Hanya 1 gelas kopi yang kita minum ya, begitu ada ribuan cerita rasa syukur di belakangnya. Ya, sama seperti kita mandi 1 gayung air ya. Kita tidak bersyukur hanya air saja, gitu ya. Sama seperti pas kita wudhu ya. Nah, alhamdulillah ada air untuk wudhu, tapi nanti siapa? Siapa yang bikin kerannya? Pabriknya ada, orangnya siapa yang gali sumurnya, siapa ininya, listriknya bagaimana dan sebagainya. Nah, gitu loh. Suatu ilmu pengetahuan ya, bagaimana bisa sampai, pasti ada penelitiannya ya, pasti ada pengujiannya ya. Ada mengajarnya pada berapa guru ke murid, ada berapa tahap sampai ke kita ya, dan sebagainya, rumah kita dan sebagainya. Nah, lihat ya, bahwa kita sekarang mulai terbuka pikiran kita bahwa di balik 1 syukur ada 1000 cerita syukur di belakangnya. Dan energi kita akan berlipat ganda ya, nggak hanya mensyukurkan alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya menikmati satu cangkir kopi Aceh Gayo dan sebagainya. Oke, silakan saya buka pertanyaan. Sudah jelas apa masih belum jelas bahwa di balik 1 syukur ada 1000 cerita tentang syukur ya. Semua alam semesta, ya tentu aja Allah ya, Tuhan yang mengatur semuanya. Semua menuju kepada kita, 1 orang kepada kita. Ya, begitu kita pesan Gojek, kita uangnya udah ada ya. Kita masukkan ke saldo GoPay ya. Kita order, siapa? Kita punya HP, ada pabrik HP-nya, aplikasi, siapa yang bikin aplikasinya. Oke, order, nah, ada tukang Gojeknya, ada jaketnya, ada motornya, ada bensinnya, rutenya, ada Google Maps-nya. Nah, seperti itu. Betul Pak Dodo ya. Semesta mendukung. Ya, jadi jangan semesta mendukung itu jangan dipikirkan sebatas itu bukan sebatas ateis ya. Di atas itu ada yang mengaturnya. Udah ngatur rezeki kita, udah ngatur sistem kita seperti itu. Semua diciptakan untuk diri kita seorang. Nah, jadi berpikirnya seperti untuk diri kita seorang. Nah, orang lain ada lagi rezekinya dan diatur semuanya, arah panahnya ke sana semuanya. Orang lain ada lagi rezekinya, semua arahnya diatur gitu ya. Hujannya pas ya, airnya pas, suhunya pas ya. Ada kepikiran bahwa bumi ini pas ya jaraknya dari matahari ya. Ya. Lebih dekat atau lebih jauh ya. Mungkin bisa terbakar atau bisa membeku. Seperti itu. Pas waktunya, pas jaraknya, pas hangatnya, dan sebagainya. Nah, jadi tolong ya lihat ya, semesta mendukung itu ada yang mengatur semuanya ke arah kita. Ya, supaya apa? Supaya kita bersyukurnya secara rinci tapi luas. Ya, paradoks ya. Nah, detail tapi global. Oke, nah, sekarang ya, silakan. Kalau misalnya nih keputusannya, misalnya mau keputusannya ternyata jalannya nggak bener nih Pak Aris. Yeah. Itu kan berarti semesta nggak mendukung, hati nurani kan juga akan berontak gitu, betul nggak Pak Aris? Tapi kalau diikutin tetap terus yang misalnya nih kan ada macam-macam bisnis, ada yang baik, ada yang enggak. Kalau yang nggak baik misalnya ya secara nggak langsung, contoh kan money laundering nggak boleh nih, contoh Pak Ari ya. Betul, ya. Kalau misalnya
kita sebagai agen nih, contoh ya. Oh, tahu nih asal duitnya nggak bener nih. Nah, pasti kan di pikirannya dia dan hati nurani tuh itu pasti nggak bagus kan, itu pasti alam semesta dan Tuhan juga kan nggak mendukung, berarti hatinya juga berontak sebenarnya ya Pak Ari. Kalau misalnya tetap diteruskan itu hasilnya ya intinya pasti hati nurani juga bertindak gitu ya Pak Ari ya. Betul nggak Pak Ari? Oke, saya jawab Bu Susan ya. Oke. Nah, Bu Susan, apapun yang kita lakukan semesta mendukung. Apapun yang kita lakukan ya, termasuk korupsi ya. Nanti dibikin sistemnya. Ya. Alam semesta itu ya yang diatur oleh Tuhan itu tidak membedakan baik atau benar. Dia mendukung aja. Ya, kalau kita membuat tidak baik, sarannya sudah disiapkan. Ya, kita mau pilih kiri atau kanan. Gitu Bu Susan ya. Semua ada. Artinya pilihan ada di mana? Semuanya ada mendukung loh. Mau belok kiri ada mendukung ya. Mau belok kanan ada mendukung ya. Dan termasuk kita mau mager atau mau bekerja atau mau jalan, semuanya mendukung kan? Ya. Kalau kita mau mager, kita duduk, tidur ya, AC-nya enak ya. Tidur itu mendukung semua. Nah, jadi semua didukung ya sama alam semua semesta dukung, ya? Iya. Nah, dia tidak bisa membedakan baik, sama seperti pikiran kita kan nggak bisa membedakan baik sama benar kan? Semuanya, ingat ya, cara sifat pikiran bawah sadar, dia tidak bisa membedakan benar atau salah. Dia tidak bisa membedakan, semua dianggap benar ya, semua dianggap benar. Yang kedua, hukum pikiran bawah sadar adalah dia tidak bisa membedakan imajinasi atau realistis. Semua dianggap benar kan? Semua dianggap realistis. Makanya karena semua dianggap benar, kita melakukan visualisasi. Ya, saat kita membuat dream board, saat kita melakukan meditasi, ya, itu kita melakukan visualisasi karena pikiran bawah sadar menganggap itu benar. Nah, seperti itu. Nah, pikiran sadar bisa memutuskan itu benar atau salah, tapi pikiran bawah sadar tidak bisa. Nah, alam semesta ini adanya tersambung ke pikiran bawah sadar, ada di alam theta sama di alfa bawah sama di theta. Seperti itu Bu Susan. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan kejahatan, ada yang mendukung ya, ada komunitasnya itu. Oh begitu. Oke, tinggal konsekuensinya dia tanggung sendiri hasil perbuatannya. Semua atas izin Tuhan. Teman bedakan izin Tuhan sama ridho ya. Ridho itu artinya kita pada jalan yang benar sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi bedakan ya. Bedakan bahwa diizinkan ya. Diizinkan aja silakan. Yang jelek-jelek silakan aja sama Tuhan, boleh nih kasih jalannya. Nah, tapi kalau ridho itu adalah yang diizinkan tapi sesuai dengan jalannya. Nah, nyanya huruf besar ya, itu Tuhan. Sesuai dengan jalan Tuhan, gitu. Kita pilih yang mana Bu sama-sama. Iya. Nah, jadi apapun jadi semua mendukung ya, sudah disiapkan sistemnya. Makanya kita ya, pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, kita berpikiran yang baik-baik saja, beremosi yang baik-baik saja, dan berteman, berkawan, berkomunitas yang baik-baik saja. Gitu ya. Karena semua akan mengarahkan kemana kita. Nah, itu pilihan kita. Sekarang masih ingat ya, yang mungkin yang baru gabung ya, kita pernah melakukan kontung syukur pada otak kita, mata kita, jantung kita, apa-apa ya. Nah, sekarang kita, karena waktu, saya lihat dulu ya. Oke, nah, kita dua aja dulu ya, sekarang jantung dengan paru-paru ya. Nah, tolong ikuti kata-kata saya ya. Nah, jadi kita berbicara sama jantung kita ya, kita pegang jantung kita di dada sebelah kiri ya. Wahai jantungku, maafkan aku ya, selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku adalah berpikiran yang kurang baik, beremosi yang kurang baik, memasukkan makanan dan minuman yang kurang baik. Yang semua ini dapat mengganggu kesehatan pikiranku, jiwaku, dan kesehatan jantungku ini. Ya, jadi kita minta maaf terhadap jantung ya, karena kalau kita pikiran tidak baik, dia akan menjadi tidak baik ya, berdetak dan sebagainya. Kita memasukkan makanan yang tidak baik, dia akan menjadi kurang sehat. Oke, itu tahap pertama, kita minta maaf terhadap jantung. Yang kedua, kita bersyukur terhadap jantung ya. Wahai jantungku, terima kasih karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Yang muslim boleh tambah alhamdulillah ya. Engkau berdetak secara sehat sejak aku dalam kandungan. Hebatnya jantung ya, kita belum ditiupkan nyawa, dia sudah berdetak.
ya, dalam kandungan. Engkau berdetak secara sehat sejak aku dalam kandungan dan terus berdetak secara sehat hingga saat ini, dan insya Allah terus berdetak secara sehat hingga akhir hayatku nanti. Wahai jantungku, nah, tadi kita sudah bersyukur ya, sekarang kita bersyukur lagi. Wahai jantungku, terima kasih engkau berdetak memompa darah bersih zat makanan, darah bersih oksigen ke seluruh tubuhku sehingga seluruh tubuh menjadi sehat, kuat, dan segar. Ya, yang tahap kedua kita bersyukur, tapi kita minta bantuan ya pada jantung dan dengan izin Tuhan ya. Wahai jantungku, bantu aku dengan izin Tuhan, sembuhkan masalah jantungku ini, damaikan pikiran dan hatiku, damaikan emosiku. Ya, jika ada penyakit masalah jantung ini tolong sembuhkan dengan izin Tuhan ya, dengan izin Allah. Wahai jantungku, sehat, lebih sehat lagi dan selalu sehat. Nah, kita baru ngomong dengan jantung ya, kita ngomong ke paru-paru kita ya, kita pegang paru-paru kita di dada kiri kanan. Wahai paru-paruku, maafkan aku ya, selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku telah menghirup udara kotor ya, udara tidak baik. Aku berada dalam lingkungan yang kurang baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan paru-paruku ini. Wahai paru-paruku, terima kasih, saya bersyukur alhamdulillah karena engkau bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu aku bisa menghirup udara segar, udara sehat, oksigen, sehingga seluruh tubuhku menjadi segar, pikiranku menjadi segar, emosiku menjadi baik, tenang, dan seluruh tubuhku menjadi segar, sehat, dan kuat. Wahai paru-paruku, terima kasih, saya bersyukur alhamdulillah karena engkau bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu aku bisa menghirup udara segar, oksigen yang aku dapatkan secara gratis dimanapun aku berada. Dan aku bisa membuang udara kotor, CO2, karbon dioksida, sehingga racun CO2 di seluruh tubuhku bisa keluar, sehingga tubuhku tetap kuat, segar. Wahai paru-paruku, bantu aku dengan izin Tuhan, sembuhkan masalah paru-paruku ini, sehatkan, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Oke, udah ya. Nah, kita barusan ngomong ya. Habis itu kita nanti ngomong ya, karena waktu kita terbatas ya. Kita ngomong rambut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, baju kita, tempat tidur kita ya, mobil kita, AC kita, listrik kita, sakral listrik kita, dan sebagai gorden kita ya. Karena semua adalah hal-hal kecil yang patut kita syukuri. Nah, sekarang bagaimana ilmiahnya? Ya, nah ini yang tertera ada di gambar di sini ya. Oke, nah di sini contoh ada 6 hormon nih, ada hormon ya. Nah, ada hormon bahagia, ada hormon kesenangan ya. Hormon bahagia itu adalah endorfin, hormon kesenangan itu oksitosin, serotonin, melatonin, dopamin, dan adrenalin. Ya. Oke, endorfin itu adalah hormon bahagia. Bedanya apa bahagia dengan senang? Ya, bahagia itu pasti senang. Ya, senang itu belum tentu bahagia. Ya, jadi misalnya seseorang ada masalah ya, mumet. Nah, temennya tahu dia masalah, diajak pergi ya, senang-senang ya, main atau karaoke apa ya, senang-senang ya. Nanti dia pulang ke rumah apa? Musuh lagi, ya, muncul lagi masalah. Itu disebut dengan, jadi beda antara senang dengan bahagia gitu ya. Nah, nanti silakannya oksitosin itu apa ya. Nah, serotonin itu adalah hormon antidepresan. Nah, jadi untuk depresi, stres itu kita memerlukan hormon serotonin. Nah, ini yang nanti diberikan oleh dokter ahli jiwa ya, psikiater ya. Nah, cuman masalahnya kalau bisa kita serotonin alamiah ya, dari pikiran kita, dari makanan juga ya. Nah, kalau sudah dari dokter ya, nanti kita akan lihat deh yang fenomena. Kalau sudah gitu akan seumur hidup akan kecanduan terus-menerus akan tergantung oleh hormon tersebut ya. Oke. Nah, melatonin juga ya, dopamin. Nah, dopamin ini hormon ketagihan ya. Jadi kita melakukan sesuatu yang bikin kita ketagihan itu dopamin ya. Kita banyak nih HP gitu ya, main game. Dan itu namanya disebut dengan hormon dopamin ya. Ya, apa-apa kita apa-apa pengen ngelihat ke HP ya.
habis sholat zikir sebentar, apa-apa pengen lihat ke HP. Nah itu kita ke sana gitu loh, dopamin kita tinggi. Ya, makanya kita perlu melakukan detox terhadap dopamin. Ya. Bisa lihat di Google atau di YouTube ya, banyak teknik-teknik untuk kita menurunkan dopamin. Ya. Nah, jadi cara untuk menurunkan dopamin adalah kita harus mengurangi aktivitas itu, mengalihkan perhatiannya. Gitu. Jadi kalau habis sholat kita pertahankan zikir 10 menit. Nah kita berusaha untuk mengurangi dopamin itu ketagihannya. Nah tadi saat kita melakukan kuantum syukur, ya itu hormon endorfin kita naik. Ya, bersyukur itu membuat kita bahagia. Ya, nah bahagia ini nanti boleh ya, nanti saat kita memutar ini lagi ya, memutar video ini lagi, rekaman ini lagi, nanti kita boleh menghitung kekuatan kita dengan timbangan, ya. Kita ukur, lalu kita melakukan kuantum syukur. Sudah selesai, kita ukur dengan timbangan lagi. Nanti angkanya berapa? Ya, artinya kebahagiaan itu membuat kita energi kita naik. Ya. Sama serotonin ya, hormon kesenangan dan sebagainya itu nanti semua naik. Ya, dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Kuantum syukur, saya ada videonya ya, silakan lihat YouTube saya. Nah, di sana lebih banyak seperti itu. Di sini rata-rata sudah pernah ikut kuantum syukur dari sesi-sesi sebelumnya. Tapi kalau yang baru pertama kali ikut di sini ya seperti inilah kuantum syukur ya. Bedanya dengan syukur biasa apa? Nah, kita berusaha untuk secara detail ya. Nah, boleh kita bersyukur bahwa kita sehat, boleh. Nah, tapi jangan lupa kita sehat. Ada sehat mata, sehat telinga, sehat pernapasan, sehat jantung, sehat ginjal, sehat darah, ya, sehat hormon-hormon, sehat rambut, sehat baju, dan sebagainya. Semua ada. Nah, peritil-peritil yang kecil-kecil itu yang kita lupakan. Nah, kuantum itu kan identik dengan kecil ya. Nah, kita mulai belajar, yang kecil-kecil itu kita perhatikan, makanya disebut dengan kuantum. Yang kecil-kecil ya, nah, seperti fotografi ya. Di sini ada Mbak Ana ya, hobi fotografi dan sebagainya. Nah, itu dia fotografi itu bisa menyingkap suatu momen yang terlewatkan oleh kita. Nah, di fokus ternyata emosinya luar biasa ya. Momennya luar biasa. Nah, kuantum syukur seperti itu. Nah, kita lupa berapa jasanya jantung kita. Kita lupa jasanya paru-paru kita. Kita lupa jasanya kancing baju kita ya. Bagaimana jika kancing baju kita putus ya, repot kita ya, resleting dan sebagainya. Itu disebut dengan kuantum syukur ya. Handle pintu ya, itu juga. Kalau gimana kalau tidak diciptakan handle pintu? Bagaimana kita buka tutup? Nah, seperti itu. Silakan ada pertanyaan tentang kuantum syukur. Mbak Hari mau tanya nih. Iya, silakan. Energi kuantum syukur itu bisa ditimbang. Iya. Nah, itu kalau kita sudah menimbang yang sebelumnya ini gimana tadi? Oh, kita kasih jeda aja dulu. Sebenarnya terus-terusan bisa, tapi takutnya kan nyampur kan. Nah, kita ingin membedakan ini kenaikan energi karena sentuhan energi digital boleh. Ya, kita ingin melihat bahwa kita ada kenaikan energi saat kita melakukan kuantum syukur boleh. Ya, jadi kalau kita melihat ada perbedaan, kita kasih jarak aja 10 atau 15 menit kan. Nanti kan begitu kita melakukan aktivitas kan energi kita turun kan, gitu loh. Apalagi kalau ada negatif ya, kita ngelihat ngelihat ada WA, ngelihat Facebook apa ya, ada hal-hal yang membuat energi kita turun, nanti kita turun. Nah gitu, jadi kita kasih jeda, disebut dengan break state ya. Ingat ya yang pernah belajar manajemen stres sama antidepresan hipnoterapi, kita memerlukan break state ya. Satu state pindah ke state berikutnya, gitu loh. Nah kita melakukan break state, melakukan diselingi dengan hal yang lain. Nah kita habis itu melakukan kuantum syukur. Nah sebelum kita melakukan kuantum syukur, kita ukur dengan timbangan, kita melakukan kuantum syukur, habis itu kita timbang. Insya Allah naik. Seperti itu.
Nggak perlu tekan titik putih tadi itu. Oh enggak, itu beda. Itu beda. Itu yang tinggal kita pakai. Itu yang tinggal dipakai kapanpun. Ini cuma membuktikan bahwa energi itu bisa disimpan secara digital. Nah, jadi sini ada dua sisi. Yang pertama tinggal pakai, nggak usah dipikirin caranya bagaimana, tinggal pakai aja. Ya, udah kan tadi ya. Yang sekarang adalah bagaimana kita membangkitkan yang sudah ada dalam diri kita sendiri. Dengan apa? Teknik yang kita pelajari sekarang adalah namanya kuantum syukur. Oke, ya, kasih. Sama-sama. Jadi dua hal yang berbeda ya. Yang pertama tadi dengan yang sekarang dua hal yang berbeda. Coach Ari tanya. Ya silakan Mbak Indah. Apakah ada waktu-waktu tertentu atau mungkin sebelum tidur atau sesudah tidur untuk melakukan kuantum syukur ya? Jadi waktu yang efektif pada saat kapan gitu ya? Oke, ya terima kasih Mbak Indah ya dari Surabaya. Nah, jadi sebenarnya kuantum syukur namanya juga bersyukur ya, boleh kapan aja ya. Boleh kapan aja. Tapi momen yang terbaik sebenarnya menjelang tidur dan bangun tidur itu yang terbaik. Energinya terbaik ya, dan itu masih murni. Nah, saat itu karena kita berada di theta ya Mbak Indah ya. Ingat ya theta ya. Theta itu di bawah. Di bawah alfa mau turunnya. Pas theta itu waktu terbaik karena pikiran bawah sadar kan filternya terbuka ya. Nah, jadi kita bisa berdialog langsung dengan tubuh kita. Jadi kalau dibilang yang terbaik adalah menjelang tidur dan bangun tidur. Tapi bisa dilakukan ya kapan aja. Tapi itu momennya baik ya. Momennya baik kalau kita bangun tidur karena kita lagi murni ya. Nah, makanya ingat ya, saya pernah kirim videonya ya. Bukti ilmiah bahwa bangun tidur itu 40 menit pertama jangan buka medsos. Betul. Ya, itu udah ada pembuktiannya, ada lihat video saya gitu lah. Kak, ada triknya itu nggak, Coach Ari? Kalau sebelum tidur itu biasanya kita terbawa tidur. Adakah trik-triknya supaya kita nggak ketiduran? Iya, oke. Teorinya dulu ya. Nah, teorinya dulu. Nah, bahwa saat kita ngantuk kan kita berada di posisi theta ya, Mbak Indah ya. Oke. Saat posisi theta kan gerbang pikiran sadar kan terbuka kan. Nah, saat itu apapun yang ada yang kita lihat, kita rasakan masuk ke bawah terprogram. Baik disadari maupun tidak ya. Nah, jadi sama seperti kita ketiduran di depan TV kan. Nah, begitu juga tuh. Kalau kita buka medsos, ya nggak semua medsos kan berita yang baik kan. Ada yang bikin nggak enak, yang ngeselin gitu ya. Nah, itu masuk tuh. Ya. Nah, tipsnya sederhana aja. 30 menit sebelum tidur, taruh HP jauh. Bukan ada di sisi tempat tidur kita. Baik. Nah, kita boleh visualisasi, boleh bersikir apa-apa, 3 menit sampai kita tertidur. Jadi jangan sampai kita ketiduran di depan TV, jangan sampai ketiduran kita lagi megang HP. Seperti itu. Nah. Iya, terima kasih Coach. Sama-sama. Coach, mau tanya, ya, kalau silakan. misal tidak HP, misalnya kita baca begitu, boleh nggak Coach? Maksudnya untuk baca novel atau baca apa, tapi tidak di handphone begitu, boleh nggak? Oh, boleh Bu Rosa, asal kan kita berhak milih kan, bacanya seperti apa, bagus atau tidak kan. Kita pilih yang bagus-bagus saja. Kita pilih memprogram kita yang bagus-bagus. Kan cerita itu kan bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita kan, Bu Rosa ya. Itu masuk ya. Jadi kalau novel itu cerita yang menyedihkan masuk. Nanti akan menjelma jadi cerita kehidupan kita di masa mendatang persis seperti novel itu. Persis ya. Ingat ya. Saya pernah cerita ya. Saya pernah cerita penyanyi melo ya. Terus menyanyikan lagu-lagu itu, lama-lama kehidupan dia persis seperti apa yang dia nyanyikan. Nah, karena program itu masuk ke dalam tubuh dia, ke pikiran dia. Ingat tadi hukum alam semesta berpihak pada saya ya. Dia akan berpihak apa yang kita pikirkan. Dan itu kejadian. Apa yang kita pikirkan kan menjadi doa kan. Aku sebagaimana perkiraan atau persepsi hambaku. Jadi hati-hati ya Bu Rosa. Berarti dihindari ya Coach ya, kalau kita pilih yang baik-baik saja. Ya, kita pilih yang baik-baik saja. Kunci deh, apapun yang terjadi alam semesta mendukung kita ya. Tadi pertanyaan Bu Susan ya. Apapun yang terjadi, karena semua sumber daya, semua jalanan sudah disiapkan. Nah, tinggal kita memilih yang mana. Baik, Coach. Terima kasih. Sama-sama. Jadi jangan lagu hati yang luka ya.
Jangan Mbak Sri ya. Atau gelas-gelas kaca. Jangan. Ya, kita istilahnya pilah dan pilih. Ya, kita pilah. Oh ini penting, ini tidak penting, ini biasa-biasa saja. Ini apa ya? Ini disimpan untuk nanti ya. Dari pilah itu kita lihat prioritas yang paling terbaik ya, baru kita pilih. Gitulah. Ingat ya, pilah dan pilih ya. Nah, gitulah. Ya silakan Mbak Ana. Kalau kita kita udah punya pikiran, waduh dimarahin nih, dimarahin misalnya gitu ya. Menghadapi di kerjaan kita udah punya pikiran seperti itu juga sama nanti akan kejadian gitu maksudnya. Iya. Lebih dari 50-60% akan sama dengan kejadian. Oke. Ya. Gimana kalau itu bisa kita turunkan? Ya kita kan punya keyakinan akan dimarahin kan? Oke, persiapan kita apa? Respon kita ya. Jawaban kita apa? Nah, itu akan menurunkan seperti itu. Jadi artinya kita siap. Ujian kan kita kalau mau ujian kan ujian nasional, ujian UTBK apa-apa kan artinya akan ada ujian, tapi bagaimana jawaban kita terhadap ujian tersebut? Baik, Coach. Ya. Silakan satu pertanyaan lagi. Pak Ari. Ya, silakan. Ini seperti kayak apa ya? Bukan pertanyaan, mungkin kayak seperti testimoni ya. Yeah. Tadi tertarik tuh sebelum tidur, misalnya entah baca novel atau nonton TV. Saya membiasakan juga nonton TV yang ringan-ringan sebelum tidur, kayak misalnya apalagi komedi gitu ya. Kan ada yang ya apa tuh yang tentang yang lucu-lucuan gitu loh. Yeah. Ini sepertinya akhirnya memang membawa tidur kita jauh lebih, kalau buat saya jadi lebih menyegarkan ya dibanding nonton yang serem-serem atau thriller atau segala macam. Itu kira-kira begitu nggak sih Pak Ari? Soalnya setelah saya rasakan, kayaknya seperti itu ya. Ya betul Pak Rahmat. Ya. Kalau lucu-lucu kan berarti hormon kesenangan yang muncul kan? Ya, salah satunya. Ya, nah, kalau kita tidur masuk dengan hormon kesenangan, ya bagus tidur kita. Beda dengan kalau kita masuk hormon kortisol. Ingat nggak hormon kortisol apa? Hormon cemas ya, kesedihan ya. Cemas, nah, cemas, berarti kita tidurnya nggak akan dalam, karena kita masuk ke alam tidur itu kita dalam keadaan cemas, gitu ya. Nggak akan tenang, mimpi juga yang tidak baik seperti itu. Oh ya, jadi istilahnya baru saya mendapat ya ini mungkin baru mikirnya lemot gitu ya istilahnya pas jadi emang setelah kalau kita membiasakan dengan hal-hal yang menyenangkan sebelum tidur itu ya seperti tadi emang bagusnya bersyukur, baca doa dan berzikir itu emang ternyata kualitas tidurnya menjadi jauh lebih baik walaupun misalnya saya pernah tidur paling cuma 2 jam gitu ya terus kemudian ya mungkin ya bagi yang muslim kalau pas ada kesempatan sholat tahajud, itu ternyata jauh lebih seger badan. Ya betul sekali ya. Jadi kita mempersiapkan tidur ya, menyambut tidur bukan ketiduran. Jadi prosesnya udah kita siapkan ya. Ketiduran. Kita siapkan, iya. Ya, beda sama ketiduran. Kita mempersiapkan. Iya benar. Jadi enak ya sama-sama. Ya, enak ya. Nanti kita kalau dalam keadaan senang atau bahagia nanti bisa dalam sampai level delta. Tidur pulas. Nah, delta itu kan berarti saat fokus sama diri sendiri dan keluar hormon-hormon untuk regenerasi sel ya. Human growth hormone HGH. Jadi sebenarnya secara teknis, secara medis tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri, bisa meregenerasi sel sendiri. Jadi bisa lebih mudah ya, orang bisa tampak lebih muda dari usianya dan sebaliknya. Ya, kalau tidur dengan kecemasan ya, kita masuk kortisol ya justru bisa orang tampak lebih tua dari usia yang sebenarnya. Kita mau pilih yang mana? Seperti itu. Ada pertanyaannya kalau enggak ya Mbak Mi. Ya, Coach Ari terima kasih. Ini saya ingin nyambung yang tadi semesta mendukungku. Dan saya yakin bahwa karena manusia itu rahmatan lil alami ya. Jadi sebetulnya semesta pun perlu dukungan dari kita kan? Iya, betul. Jadi kalau karena ada juga ya di ilmu yang lain itu mereka healing the planet dan sebagainya gitu ya. Nah ini saya ingin tanya, kalau kita sering membuang energi negatif, kan selalu disarankan di alam terbuka ya, Coach Ari ya. Tapi kan kemudian kalau semuanya membuang energi negatif ke alam semesta dan energi itu tidak bisa hilang, maka kan pada suatu saat energi itu mungkin akan balik atau berada di sekitar kita. Nah, ini mungkin
apa tipsnya atau apa yang bisa kita lakukan agar kita juga pada saat kita menyerap energi positif dari alam semesta, kita juga memberikan energi positif ke alam semesta itu sendiri sehingga kemudian jadi abundance, jadi tambah banyak bukan mendegrade kualitas energi yang di alam semesta itu. Itu makasih ya Kak Cari. Ya, terima kasih Mbak Ami ya. Nah, jadi alam semesta itu sebenarnya sudah didesain bisa recycling energi. Jadi nggak usah khawatir ya. Memang sebenarnya kalau yang sudah belajar grounding ya, energi terbaik adalah grounding karena bumi itu bisa merecycling ya. Merecycling. Jadi contohnya seperti ini ya. Masih ingat ya tentang force dengan power ya. Dari persepsi manusia, dari persepsi kita, power itu adalah energi positif ya. Force itu adalah energi negatif ya. Nah, jadi contohnya, tapi dari persepsi makhluk lain bisa jadi force itu menjadi power. Nah, itulah hukum berlakunya hukum siklus energi ya. Jadi contoh, jadi kayak rantai makanan ada rantai energi juga ya. Rantai energi ya. Nah, okay. Nah, jadi saat kita keluarkan CO2, bagi kita kan force kan. Kalau kita tahan CO2 mati kita keracunan, kita harus lepas. Tapi siapa yang bisa menangkap daun, ya, dedaunan tumbuhan untuk proses fotosintesis ya, keluar lagi CO2. Nah, jadi emang kami dan semua yang hadir di sini nggak usah khawatir, semuanya ada di siklus ya. Seperti maaf ya pup kita ya. Pup kita kan force ya, tapi nanti ada bakteri pembusuk ya, bisa jadi pupuk ya, pupuk bagi tumbuhan, bagaimana. Jadi semua itu ya. Kalau tidak ada siklus ya, niscaya dinosaurus sampai sekarang ada tergeletak di pinggir jalan gitu ya, tapi nggak ada. Nah, tapi ada beberapa yang tidak bisa disiklus ya, seperti contoh ya plastik yang teknologi lama ya, yang tidak hancur ya, berabad-abad tidak hancur, tapi yang plastik teknologi baru 3-5 tahun sudah hancur, sudah lebur. Nah seperti itu. Nah jadi memang yang terbaik adalah saat kita melakukan grounding tidak mengganggu. Tapi kalau biasa kita boleh di luar, kalau bisa seluas mungkin. Nanti apa namanya pasti ada daerah lain yang memutar seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Ami. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Ini materi terakhir sebagai penutup ya. Ingat, saya selalu mengulang kalimat ini, repetisi. Repetisi is everything. Repetisi adalah segalanya ya. Semua memerlukan momentum ya, dan kita harus ahli menangkap momentum itu ya. Jadi jadikanlah sesi hari ini adalah momentum ya. Kita mau melakukan apa yang kita dapat hari ini dan kita harus mengulang ya. Suatu ilmu pengetahuan ya, suatu informasi jika tidak dipraktekkan maka sampai kapanpun akan menjadi ilmu pengetahuan saja. Jadi kita perlu tetap mengulang sebagai praktek. Ya, jadi semua intinya adalah pengulangan. Sama seperti potensi ya. Potensi kalau tidak ditemukan sampai kapanpun, sampai kita wafat pun tetap menjadi potensi. Begitu potensi ditemukan, itu harus di-upgrade dengan skill ya, mengulang dan akhirnya menjadi ahli. Nah itu ini slide saya terakhir. Silakan 1 atau 2 pertanyaan sudah selesai. Secara materi sudah selesai. Kalau ada. Siang Pak Tri. Oke, siang Pak Probo. Yeah. Pak kembali ke awal ya Pak. Tadi Pak Tri belum sempat jelasin kepotong Pak ya masalah energi digital itu Pak. Iya. Nah, itu tadi pembahasannya gimana Pak? Bisa dia tidak downgrade kan Pak ya? Istilahnya bisa diperbanyak. Kemudian Pak Tri menyampaikan bahwa kita sendiri ada berdaya. Nah, itu terus putus Pak tadi Pak. Belum dilanjutin. Nah, gambarnya ini ya Pak Probo ya? Iya betul Pak. Oke, nah, jadi gini, kita sendiri adalah makhluk analog ya Pak Probo ya. Kita makhluk analog ya. Nah, kita punya emosi. Emosi mungkin ada 100 level ya. Sangat rendah, sangat jatuh, naik. Nah, kita analog tuh ya, naik turun ya. Nah, kalau digital enggak, digital cuma 1010 aja Pak Probo ya. Pak Probo kan orang IT ya, kita berbicara sama ya. Gitu loh. Nah, analog itu makin lama kita itu bisa naik turun dengan mudahnya ya.
emosi kita bisa naik, membaik atau menurun ya, tenaga kita bisa naik. Kita adalah makhluk analog. Cara berpikir kita analog ya. Beda sama teknologi digital. Digital tuh nggak analog, cuma 0101 aja. 1 atau 0, ya atau tidak. Tidak atau iya, ambil atau tidak ya. Lakukan atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, energinya saya rubah ya. Mengenai apa kita tidak bahas di sini. Mengenai bagaimana saya merubah menjadi digital, nah, kita tidak bahas ya. Nah, di energi digital ini disimpan di video ini. Ya, sudah saya copy ke video ini ya, sehingga begitu kita sentuh kapanpun maka akan transfer ke kita. Ingat, kita makhluk analog ya. Nah, karena itu akan berubah menjadi analog lagi, dan makin lama terpakai oleh kita. Dia akan habis lagi, maka nanti kita perlu recharge lagi, sentuh lagi, recharge lagi, sentuh lagi. Nah, beda kalau saya transfer ya. Kan kita pernah belajar energi transfer dengan Pak Probo ya. Saya transfer, selesai ya. Yang tatap muka ya, Pak? Ya, boleh ya. Nah, terus kapan-kapan dia perlu kan, tolong dong kirim saya ya. Nah, kita transfer lagi ya. Karena kita transfernya analog ke Pak Probo ya. Iya. Nah, sekarang kita ada media digital. Ya, nah, salah satu adalah dengan rekaman ini. Nah, nanti untuk pembuktiannya bagaimana? Kapanpun silahkan putar video ini nanti di YouTube ya, kapanpun. Ya, nah, nanti sebelum kita menyentuh ini, kita timbang berapa, kita sentuh titik putih itu, habis itu kita timbang. Nah, begitu ada kenaikan berarti bekerja. Energi digital itu transfer ke kita. Ya, jangan lupa nanti begitu ke kita tuh nanti transfer jadi analog lagi, akan habis lagi ya. Kecuali kita makhluk digital. Bisa kepakai seluruhnya terus gitu. Digital itu nggak ada setengah-setengah, rusak ya rusak. Harddisk kita rusak atau rusak gitu ya. Nggak ada tengah-tengah gitu loh. Seperti itu. Dan kita sebagai harddisknya Pak Probo ya. Nah, seperti itu. Tapi harddisknya ini analog seperti kaset lah. Kaset itu kan analog ya. Semakin diputer dia semakin rusak ya pitanya. Kalau suara lagunya semakin ngagiol kalau orang Sunda bilang. Gitu. Beda kalau kita musik digital sampai kapanpun dia kita putar bagus terus. Itunya sama. Iya. Berarti ini lebih ke metode penyimpanan dan ini ya Pak ya, penggunaannya Pak. Iya, jadi ini di sini kan levelnya berbeda ya. Kalau Pak Probo kan sudah ikut kelasnya sampai advance ya. Di sini kan banyak yang baru ya, seperti apa ya. Jadi apa namanya KNLP basic KNLP 10 ini saya persembahkan untuk mereka dari level manapun termasuk yang baru mengenal KNLP untuk bisa silakan menggunakan kapan saja. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh tanya? Boleh silakan. Maaf ya, nggak bisa buka kameranya kadang-kadang. Mbak Viva. Jadi kalau misalnya gini, tadi kan kita bisa, Coach Ari sudah transfer ke energi analog yang ada di digital ya, dari analog ke digital yang ada di layar laptop saya misalnya gitu ya. Kemudian saya misalnya mau tolong kalau saya misalnya yang sehat gitu ya Bu, coba kita pencet putih ini gitu. Itu bisa nggak? Bisa juga nggak gitu? Bisa saya niatkan energi positif ini untuk kesehatan saya atau untuk penyembuhan bagian tubuh saya yang ini. Boleh. Begitu aja. Oh gitu aja. Jadi nanti misalnya Bu, ayo Bu kita coba ya, barangkali harus meyakinkan juga ya. Apa nanti dipikir Ibu ini gitu. Ya, emang pertama kali nah, jadi sebenarnya awam. Ya, sebenarnya pendekatan saya adalah kita coba secara bukti dengan apa namanya dengan timbangan itu pendekatan saya. Ada buktinya yang nampak di mata kita. Kan energi transfer itu kan nggak kelihatan kan? Itulah. Buktinya apa? Nah, salah satu yang saya buktikan adalah yang keseharian umumnya ada di rumah kita, yaitu timbangan berat badan. Walaupun sekarang banyak yang digital ya, tapi ternyata nggak semua digital bisa digunakan ya. Kita pakai yang analog seperti itu. Ini cuma untuk beli sistem aja. Kalau misalnya oh gitu. Jadi dari energi yang kita dapatkan itu bisa kita niatkan untuk mengobati gitu apa yang ada sakit dalam tubuh kita gitu ya. Boleh ya. Maksudnya seperti itu ya. Iya. Ini juga pernah saya gunakan beberapa orang ya. Nanti boleh ya. Saat ini tensinya lagi tinggi nih. Boleh ya, tensinya lagi tinggi, tolong ukur tensinya ya. Kemudian sentuh, nanti habis 15 menit kemudian tolong ukur tensinya. Ya. Oke. Kalau ada masalah gula darah yang bukan kronis ya,
saya lagi tinggi gitu ya, boleh sebelumnya berapa kadar gula darahnya kita sentuh nanti 15 menit kemudian. Nah, gitu loh. Jadi sebenarnya tubuh kita sudah ada sumber dayanya, tinggal dipakai aja, tinggal diaktifkan aja. Seperti itu. Ini jadi fungsinya mengaktifkan gitu yang ada dalam tubuh kita gitu. Iya. Apa memang dari sinilah sumber energinya atau memang sebenarnya kita sudah ada nih di recharge sudah gitu ada, ya maksudnya? Sudah ada gitu ya. Jadi gini, misalnya saya mau download YouTube ya ke hard disk saya ya. Nah, tapi hard disk saya penuh, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau ada hard disk saya kosong, saya udah punya hard disknya. Maka YouTube itu bisa kita download. Nah, jadi artinya sumber daya kita sudah ada hard disknya, gitu loh. Oh, gitu. Ya, makasih Coach Ari. Sama-sama, Mbak. Silakan. Ya. Oke, mau siapa dulu? Silakan Mbak. Mbak Dari silakan ya. Ya, tadi saya mau nanya mengenai ini ya yang transfer energi tadi yang pakai telapak tangan, sama pakai yang digital ini, kok yang digital lebih sedikit ya artinya peningkatannya gitu? Oke, nggak apa-apa karena digital sedikit ada ada transformasi beda sama telapak tangan analog ya. Analog bisa lebih ini, tapi bedanya adalah kalau digital itu, dia ada transformasi ke analog ke digital, tapi bedanya digital itu tahan lama Mbak Dari, seterusnya bisa dipakai. Oh iya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau yang tangan itu langsung ya, analog ke analog, nggak ada pemotongan. Ya, kalau ini sedikit ada pemotongan jadi digital, tapi bedanya adalah dia bisa dipakai terus kapanpun. Mbak Dari tinggal recharge ring aja kan? Iya. Tapi saya lihat tadi banyak yang justru digital lebih tinggi dari chat yang tadi gitu loh. Jadi tiap orang responnya bisa beda-beda. Nggak apa-apa juga. Ya baik. Baik, makasih Pak Ari. Ya sama-sama Mbak Dari. Ya Pak Probo silakan. Iya. Tapi kalau boleh nggak dianalogikan yang digital ini seolah-olah kayak kita punya notebook atau punya smartphone itu ada istilah restart. Kurang tepat sih. Oh, kurang tepat ya, Pak. Ya, yang di reset kitanya, bukan notebooknya. Iya, betul, Pak. Yang di reset kitanya, ya. Iya, analoginya kita ini kayak notebooknya gitu. Iya, kita restartnya. Maka dari itu, kan ini yang saya kirim adalah energi digital yang umum, positif, bisa digunakan untuk apa aja, ya. Nanti kita kan di rumah kan di tubuh kita kan kita punya aplikasinya kan ya. Nah, aplikasi untuk apa? Untuk penyembuhan bagian tubuh saya sebelah ini, atau untuk umum ya, seperti itu, atau untuk meningkatkan imunitas saya, atau saya mau berlomba nih, atau saya mau bekerja, atau saya mau ujian supaya fokus saya kuat, meningkat. Nah, seperti itu boleh. Nah, tinggal kita memainkannya di sana. Beda kalau saya kirim energi khusus untuk penyembuhan lambung. Nah, itu beda. Itu khusus, ini umum. Umum, Mbak ya. Umum. Iya. Nah, biar bisa dipegang untuk siapa aja, untuk kapanpun ya. Iya. Baik, Pak. Iya. Oke, Mbak Murni silakan. Masih bingungnya yang mana Mbak Murni? Maaf Mas, saya bingung gimana tadi cara ngambil energi yang tadi dari titik itu. Oh, Mbak Murni tadi terlambat masuk ya? Oke. Iya, tadi bingung nyari linknya. Oke. Jadi nanti kan saya simpan di YouTube ya, gitu ya. Jadi sebelum titik putih ini, sebelum kita tekan dulu pakai timbangan ya. Habis itu kita berhenti sampai sini, kita sentuh titik putih itu dengan telunjuk kita, habis itu kita timbang ya. Insya Allah ada kenaikan timbangan itu, artinya kenaikan energi kita. Cuman gitu aja. Prosedurnya cuman gitu aja. Oh, oke. Habis itu terserah. Energi itu kita gunakan untuk apa? Terserah kita. Oh, jadi kita hanya tinggal nyentuh itu aja ya? Hanya bukan kita bikin atau apa itu bukan ya, beda ya? Bukan ya. Kecuali kalau tadi yang kedua melakukan kuantum syukur ya. Kuantum syukur ternyata kita membangkitkan diri sendiri. Nah, ini tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja. Oke. Ya. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Satu lagi ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada kita mau sesi foto ya. Nah, kalau yang berkenan silakan dibuka ininya, kameranya bagi yang berkenan ya. Ya, ada 2 halaman ya. Sebentar dong. Oke, nah, halaman pertama saya buka dulu ya. Tunggu masih ada yang kebuka sebentar. Oke, halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat. Nah, nanti saya kirim linknya. Kemudian bisa digunakan kapan ya. Kalau mau ada diskusi nanti kita lanjut di di WA grup umum ya. Basic NLP. Terima kasih Mas Ari. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Ya Mas Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ari. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu. Bisa saya tutup ya.